والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih kayaknya. Udah sarapan belum sih? Sudah ya? Saya berhusnuzon udah sarapan semua. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita berbagai kenikmatan. Antara lain ada kenikmatan iman, kenikmatan hidayah, kenikmatan sehat, yang dimana kenikmatan tersebut masih ada di dalam setiap jiwa kita. Maka seyoganya kita harus senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan kalimat surga, kalimat alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya kita mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Itulah hakikatnya seorang beriman yang selalu mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita sudah bersyukur kepada Allah, Allah kabarkan Allah akan tambah nikmat-nikmatnya. Yang sakit Allah sembuhkan, yang rizkinya sempit insya Allah Allah mudahkan, umurnya Allah berkahi. Ketika kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan. Lalu yang selanjutnya, sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di Masjid Al-Insan ini selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi umat Rasulullah SAW yang dimana bisa mendapatkan syafaat fi yaumul qiyamah, di hari kiamat. Itu yang dinanti-nanti oleh hamba yang beriman. Saudaraku yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tim Arsy sudah sampai ke Masjid Al-Insan. Yang saya hormati Ustadz Kuncoro ya, Ari Kuncoro selaku DKM Masjid Al-Insan dan segenap pengurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau semua. Yang saya hormati Ustadz Abu Alia, pimpinan DPW Jakarta Arsy, ada Ustadz Anang, Ustadz Abi Yudi, Masya Allah ya.
yang dimana tidak saya sebut satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua Ustadz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dakwah tauhid ini, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruqyah adalah salah satu pengobatan, bagian dari pengobatan agama kita, dinul Islam, agama Islam, yang dimana ruqyah ini sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Jadi ruqyah sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Dan ruqyah secara bahasa adalah jampi-jampi atau mantra yang dimana dilafazkan untuk bertujuan mengobati seseorang. Makanya para dukun juga pakai ruqyah tuh. Paranormal. Kalau kata orang-orang kan katanya orang pintar, kalau kata saya orang bodoh. Karena kerjasamanya sama dukun, ya. Orang-orang tuh banyak yang kerja sama dukun, katanya orang pintar. Ya. Jadi mereka juga pakai ruqyah. Tapi mereka memakai ruqyah yang syirik. Ya, pakai bacaan-bacaan yang dimana sumbernya dari wali-wali syaitan. Mereka bekerja sama dengan syaitan untuk mengobati seseorang. Maka di sini mengandung keharuman. Ya, seperti itu. Dan secara istilah bahwasanya ruqyah ini adalah jampi-jampi atau mantra, bacaan-bacaan yang dimana bersumber dari Al-Quran gitu loh. Bacaan yang bersumber dari Al-Quran. Nah, yang disebut ruqyah syar'iyah, ruqyah yang dibolehkan di dalam agama kita. Dan ini sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Ya, sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Seperti itu. Lalu ada kisah dari baginda Rasulullah SAW dahulu. Rasulullah SAW pernah terkena sihir. Ya, ini kisah ruqyah nih. Jadi Rasulullah SAW pernah terkena sihir. Siapa yang tahu? Ada para santri yang tahu nih? Adik-adik kita Masya Allah yang udah ngaji. Sudah tahu siapa yang menyihirnya? Ya, masnya? Ada yang tahu? Jadi Rasulullah SAW pernah terkena sihir oleh seorang Yahudi yang bernama siapa? Labid bin Aqsam. Labid bin Aqsam. Jadi Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi. Labid bin Aqsam ini adalah salah satu dukun di zaman Rasulullah SAW yang paling sakti. Ya, yang paling sakti di zamannya tuh. Ya, karena sampai bisa menyihir Rasulullah gitu. Ya, seperti itu. Jadi Rasulullah pernah disihir. Nah, makanya ada surah Al-Falaq dan An-Nas. Ya, itu asbabul nuzulnya bahwasanya surah Al-Falaq dan An-Nas itu diturunkan, Al-Mu'awwidhatain. Ya. Jadi Rasulullah SAW disihir oleh Labid bin Aqsam dengan 11 simpul. Dengan 11 simpul ikatan buhul. Pernah dengar? Pernah ya? Jadi Rasulullah SAW pernah disihir dengan 11 simpul ikatan buhul. Makanya surah Al-Falaq dan An-Nas itu ada 11 ayat. Nah, ketika itu dibacakan oleh sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, dibacakan lalu dibuka simpulnya. Ya, dibuka simpulnya, lalu singkat cerita Rasulullah SAW lepas semua sihir-sihirnya. Nah, ketika disihir oleh Labid bin Aqsam, sempat Rasulullah tidak mendatangi istrinya, namun perasaannya mendatangi istrinya. Nah, ini ciri khas
seseorang yang terkena sihir. Seseorang yang terkena sihir ini ciri khasnya dia biasanya akan ngeblank, atau kalau bahasa kita apa sih? Linglung ya. Linglung kalau bahasa kita, ngeblank. Nah, Rasulullah pernah seperti itu. Seperti mendatangi istrinya, namun sebenarnya beliau tidak mendatangi istrinya. Sampai seperti itu, sampai 40 hari beliau terkena sihir. Namun tentunya tidak mengurangi kemuliaan beliau seorang Rasul. Karena tatkala beliau terkena sihir, tidak ada satupun wahyu yang turun. Nah, ini dalil bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam pernah meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Jibril alaihi salam pernah meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sedang terkena sihir. Nah, ini dalil Rasulullah pernah diruqyah. Rasulullah pernah diruqyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir. Ini sepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah, sepakat bahwasanya Rasulullah pernah terkena sihir, kecuali di luar itu. Ada yang nggak percaya seperti Syiah, nggak percaya ya. Tapi kalau kita meyakini bahwasanya Rasulullah pernah terkena sihir, namun dalam rangka apa? Untuk contoh untuk kita, ya, agar kita itu mencontoh baginda Rasulullah SAW. Ketika kita terkena sihir, tatkala kita terkena gangguan syaitan, maka lakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi ruqyah ini sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Ya. Lalu yang selanjutnya, ini ada hadis dari Rasulullah SAW yang tatkala itu ditanya oleh sahabat. Jadi ada salah satu sahabat yang mendatangi Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin menunjukkan ruqyah. Saya ingin menunjukkan ruqyah. Apakah ruqyah ini dibolehkan oleh engkau, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah apa? I'ridu alayya ruqakum. Tunjukkan ruqyah kamu kepada saya. Tunjukkan ruqyah kalian kepada saya. Setelah menunjukkan ruqyah, Rasulullah SAW membenarkan di sini. La ba'sa bi ruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa ketika melakukan ruqyah selama ruqyah itu tidak mengandung kesyirikan. Ketika kita memakai ruqyah yang syar'i, maka tidak mengapa. Ya, itulah bukti ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sakit seorang mukmin, jadikanlah Al-Qur'an itu menjadi syifa, menjadi asbab kesembuhan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah untuk syifa dan rahmat untuk hamba-hamba yang beriman. Jadi tatkala kita mengaku diri kita beriman, maka jadikanlah Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu bukan hanya hudan, ya, bukan hanya petunjuk. Al-Quran itu bukan hanya furqan, pembeda dari kitab-kitab lainnya, bukan hanya itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan Al-Quran syifa juga. Ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwa lil ladzina hudan wasyifa." Katakanlah bahwasanya Al-Qur'an ini hudan, petunjuk, wasyifa, penyembuh. Perlu diketahui ya jamaah, bahwasanya Al-Qur'an ini bukan obat. Al-Qur'an ini bukan obat. Kalau obat itu mempunyai sifat. Sifatnya apa coba? Sifatnya apa? Sifatnya bisa menyembuhkan, bisa tidak. Coba kita lihat berapa banyak orang yang konsumsi obat medis nggak sembuh-sembuh. Banyak nggak? Banyak. Saya sering meruqyah seseorang yang dimana
konsumsi obat itu seumur hidup. Konsumsi obat itu seumur hidup. Ada yang sudah 12 tahun, Ustaz saya sudah 12 tahun konsumsi obat nih, tapi penyakit saya nggak sembuh-sembuh, malah tambah. Ada juga nih, ada yang sampai terkena livernya, ada yang sampai terkena ginjalnya, efek-efek dari obat yang mengandung kimia. Benar apa benar? Pilihannya cuma benar aja soalnya. Seperti itu ya. Jadi kalau obat dia mempunyai sifat. Sifat bisa menyembuhkan, bisa tidak. Ya. Namun Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini adalah syifa. Syifa itu apa? Penyembuh. Kalau kita belum bisa sembuh dengan Al-Qur'an, maka perbanyak muhasabah. Jangan-jangan sakit kita dilakukan oleh kita sendiri di masa lalu kita. Jangan-jangan tertundanya sembuh kita itu dikarenakan dosa-dosa yang belum kita tobati. Ya, seperti itu. Siapa yang menjamin diri kita terbebas dari dosa? Siapa yang menjamin diri kita terbebas dari kesalahan dan maksiat? Jawabannya apa? Tidak ada. Makanya kita tobati. Tatkala kita sakit, kita banyak muhasabah. Karena ada kisah nih seorang peruqyah, ada kisah guru kita nih, seorang peruqyah yang dimana sakit sudah bertahun-tahun, lumpuh. Ya, guru kita nih, ada yang sakit bertahun-tahun lumpuh, sudah diruqyah oleh siapa saja. Sudah diruqyah sama peruqyah yang sering masuk TV. Ya, Ustaz ya. Sudah sering diruqyah sama ustaz-ustaz yang sering masuk TikTok. Yang biasa di media. Tapi ternyata apa? Yang kesembuhan itu kan yang memiliki Allah. Allah yang memiliki kesembuhan. Ya, ketika diruqyah sama peruqyah senior belum sembuh. Ternyata sembuhnya oleh apa? Ketika beliau itu muhasabah, mengingat kesalahan-kesalahannya, sering melafazkan zikir-zikir kepada Allah, ya, ruqyah mandiri. Apa yang terjadi? Beliau sembuh. Sampai beliau mengatakan, sembuhnya saya ini sampai lupa dulu sakit saya dulu. Saking apa? Sembuhnya itu sembuh banget. Sampai lupa itu. Sakitnya dulu rasanya kayak apa sampai lupa. Ustadz. Nah, ini luar biasa nih. Ternyata muhasabah ini luar biasa untuk kesembuhan kita. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah muhasabah, bertobat, banyak dosa-dosa yang kita tobati, insya Allah kalau mudahkan. Tentunya ya tadi dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, ada hadis dari Rasulullah SAW, ya, yang dimana dari Aisyah, istri Rasulullah SAW. Aisyah pernah mengatakan, an Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an tastarqi minal ain. Jadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, aku pernah diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan ruqyah dikarenakan terkena ain. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ruqyah itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW, ya, tentunya dengan memakai cara-cara yang syar'i, ya. Lalu hadis yang lain dari Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini siapa? Santri. Ummu Salamah siapa? Ngantuk antum ini. Hah? Siapa? Istri Rasulullah lagi. Iya, istri siapa?
Iya, istri Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, rijariyah fi baiti ummi Salamah zaujin Nabi SAW, ra'a bi wajhiha saf'ah faqala biha nadrah fastarqu laha yakni biwajhiha sufrah. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang budak yang dimana ada di dalam rumahnya istri baginda Rasulullah SAW, siapa? Ummu Salamah. Ya, kata Rasulullah, di matanya ada belang, ya, pada wajahnya itu terkena pandangan mata jahat, ya ini apa? Ain, ya. Maka mintalah ruqyah untuk dia yang dimana di matanya itu ada belang kekuningan, ya. Jadi ini dalil bahwasanya ruqyah itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW, ya. Banyak ya dalilnya dari zaman Rasulullah SAW bahwasanya ruqyah itu sudah ada, dan masih banyak dalil-dalil lainnya, dan ini sahih, ya, dalilnya itu sahih. Nah, lalu yang selanjutnya bahwasanya ruqyah syariah itu bersumber dari Al-Quran wa sunnah, maksudnya bacaannya Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Lalu bisa juga pakai asma wa sifat, ya, bisa juga, boleh. Itu pakai bahasa-bahasa yang dimengerti, boleh juga, ya, pakai bahasa kita, bukan bahasa yang nggak ngerti gitu, ya. Kan kalau dukun-dukun kadang-kadang jambi-jambinya kita nggak ngerti gitu ya. Jadi ruqyah syariah itu pakai bacaan Al-Quran, ya, pakai doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kita ingin mengetahui ruqyah syirkiyah, biar kita itu tahu, karena di masyarakat kita ini masih banyak ketika sakit, ketika sedang ada problematika di dalam kehidupannya, ketika sedang ada masalah di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya, di dalam kerjaannya, siapa yang pertama kali didatangi? Siapa? Kebanyakan itu paranormal, ya, paranormal, dukun yang didatangi, ya, seperti itu, banyak tuh. Karena saya sering berjumpa dengan mereka, pasien-pasien itu, ketika saya tanya sudah berapa kali datang ke paranormal, ternyata dia bilang ada yang sudah 10 kali, ada yang sampai 20 kali, ada juga yang nggak bisa dihitung, Ustadz. Sudah habis ratusan juta, Ustadz, untuk dukun, ya kan? Ratusan juta mending buat pesantren saya. Ya, berkah gitu loh. Banyak seperti itu, ya, habis ratusan juta untuk wali-wali syaitan, ya. Nah, ruqyah syirkiyah ini ruqyah yang dimana bersumber dari wali-wali syaitan. Bacaan-bacaannya itu dari wali-wali syaitan, ya, pakai mantra-mantra dari dukun, dari syaitan, ya. Dia dapat mungkin dari ketika dia bertapa mungkin, atau kalau bahasa Jawanya itu rialat, kalau bahasa sininya apa ya, puasa sih, puasa, tapi untuk puasanya untuk dapetin ilmu dari setan. Puasa mati geni misalnya, ya kan? Puasa mutih, puasa ngalong. Dukun-dukun tuh seperti itu tuh, untuk dapetin ilmunya biar bisa ngobatin seseorang, ya. Nah, ini ruqyah syirkiyah. Kadang ruqyah syirkiyah ini dia itu ketika kita datang ke dukun tersebut, biasanya dia akan menanyakan nama ibu kita yang pertama kali, ya kan?
binti siapa nih? Ya kan? Seperti itu. Yang ditanya bukan ayah kita, tapi ibunya. Sedangkan nasab kita ke siapa? Ke siapa? Ayah di dalam Islam. Berarti ada yang salah nih. Yang ditanya nama ibunya. Dan dia biasanya tahu rumah kita madhab kemana. Biasanya tahu sebelum kita utarakan masalah kita, dia udah tahu masalahnya. Dia biasanya tahu, ya, semua yang ingin kita bicarakan dia tahu. Tapi biasanya dukun-dukun yang kayak gitu jarang sih, jarang. Biasanya kebanyakan dukun itu penipu. Ya, kebanyakan dukun itu penipu. Jadi dukun yang sakti itu di Indonesia cuma sedikit. Saya pernah menantang dukun berapa kali saya. Ya, ternyata benar-benar nggak sakti gitu. Cuman banyak ini aja. Banyak trik bohongin orang gitu ya. Itu. Saya buka pesantren di Pamijahan itu, lawan saya dukun-dukun. Beneran, Pamijahan Bogor. Di sana itu masih keramat. Orang kalau mau panen padi itu harus menyediakan sesajen di bawah pohon, Ustaz. Ini luar biasa kesyirikannya. Saya dakwah di situ 2 tahun, hampir 3 tahun, untuk meluruskan umat-umat di situ. Yang dimana kalau mau kurban Idul Adha itu, Ustaz, itu sapinya dibedakin dulu, Ustaz. Sapinya dibedakin dulu. Nah ya, saya berhadapan sama orang-orang kayak gitu udah sering. Saya pernah ke Kalimantan, ya kan, yang dimana saya meruqyah di sana terkena santet. Ketika saya ruqyah, baru saya bacain Al-Fatihah, perutnya muntah darah. Di Kalimantan itu, ya, di Kalimantan itu terkenal Dayaknya kan, ya Dayak ya, iya, seperti itu. Dan di sana santetnya masih kental, Tapi kita ada Allah, jangan takut. Seperti itu. Jadi biasanya ciri-cirinya itu. Ciri-cirinya dia akan bisa melihat sesuatu yang gaib. Dia bisa melihat sesuatu yang gaib. Ya. Padahal di dalam Islam itu orang yang normal itu tidak bisa melihat sesuatu yang gaib. Berarti saya bisa melihat jin, Ustaz, berarti saya nggak normal, ada jinnya. Orang yang bisa melihat jin ada jinnya di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu." Sesungguhnya syaitan itu bisa melihat kamu dari suatu tempat yang tidak bisa kamu lihat mereka. Kita ini manusia fitrahnya nggak bisa melihat jin. Allah sudah kabarkan di dalam Al-Quran, kita harus sami'na wa ata'na. Ya, berarti kalau ada orang bisa melihat jin gimana, Ustaz? Matanya di ruqyah. Ya enggak? Matanya di ruqyah, berarti sudah diduduki oleh jin itu. Sekalipun ulama, Ustaz, sekalipun Ustaz, ya nggak bisa melihat yang gaib. Syaitan itu, jin itu gaib sifatnya, nggak bisa dilihat. Ya, kecuali bertasabul. Tahu bertasabul? Merubah wujudnya menjadi benda padat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu pernah ketika malam hari sholat. Ketika sholat, Rasulullah diganggu oleh jin. Apa yang terjadi? Singkat cerita, Rasulullah cekik jin itu sampai dia itu menempel ke tangannya, sampai Rasulullah SAW merasakan dinginnya juluran lidah jin tersebut. Ya, itu ada di hadis. Ya, jadi Rasulullah pernah mencekik jin, tapi jinnya bertasakul, berubah wujud menjadi benda padat, menjadi makhluk sihar, menjadi makhluk yang lain, misalnya manusia atau apa gitu. Nah itu. Tapi kalau wujud aslinya, fitrahnya nggak bisa dilihat. Ya. Lalu dicontohkan juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
tatkala itu pernah melihat melihat jin yang mencuri harta rampasan perang atau zakat kalau nggak salah ya. Ya kalau nggak salah harta rampasan perang atau zakat pada waktu itu. Nah, disentuh jin itu bisa tuh, karena dia berubah menjadi seorang pemuda. Ya, dia bertasakul, gitu. Jadi seperti itu. Nah ini, jadi syaitan dari kalangan jin itu fitrahnya tidak bisa dilihat. Jadi kalau ada orang yang bisa melihat jin, paranormal kan biasanya bisa melihat jin. Oh, kamu ada khodamnya nih, ya kan? Kamu ada ininya, ada yang jaga katanya. Iya benar ada yang jaga, tapi malaikat. Jaga malaikat ya. Ada jin korin. Iya benar. Tapi kalau yang bilang katanya ada khodam, ada apa, kan ini pendusta. Seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya, dukun ini biasanya mengobati seseorang itu dengan cara memandikan pasiennya di jam-jam tertentu, memakai bunga misalnya di tengah malam, ya kan? Terus pakai syarat-syarat tertentu, air sumur, 7 masjid. Ada yang seperti itu kan? 7 masjid. Kesannya itu syar'i gitu. Kalau kita dengar 7 masjidnya itu syar'i kan? Bener gak? Oh iya 7 masjid, Ustaz. Kiai saya pernah mandiin saya jam 12 malam, Ustaz. Pak Haji kan? Untuk mengobati saya pakai air kembang, tapi airnya 7 masjid, Ustaz. Syar'i kan? Kesannya syar'i, tapi itu mengandung kesyirikan. Ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya kadang memberikan benda-benda azimat. Memberikan apa? Jimat untuk dipasang di pintu, untuk dipasang di warung, tempat usaha, agar sihir nggak masuk katanya. Bapak Ibu yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau tempel Al-Qur'an di tempat usaha kita nih, 30 juz kita tempel, muter rumah kita di blok dengan Al-Quran, gak bikin setan takut masuk ke dalam rumah kita, gak membuat setan takut masuk ke dalam rumah kita. Setan ketawa gitu, ketawa setan, kecuali Al-Quran itu di apa? Santri? Kecuali Al-Quran itu dibaca. Karena sesungguhnya syaitan akan lari tatkala Al-Quran Al-Baqarah itu dibaca di dalam rumah kalian, kata Rasulullah. Tuh. Jadi ketika kita ingin meruqyah rumah, ya, baca aja surah Al-Baqarah setiap hari. Karena kata Rasulullah surah Al-Baqarah itu bisa mengusir setan dari kalangan jin. Itu Rasulullah yang bilang, bukan saya. Ya, seperti itu. Jadi pakailah Al-Quran, kan ada syarat-syaratnya. Makanya ini pentingnya ilmu kan. Inilah pentingnya ilmu. Makanya kita harus senantiasa menuntut ilmu agar kita paham. Karena orang yang berilmu dengan ahli ibadah itu berbeda. Orang ahli ibadah itu kadang mudah tergelincir, tapi kalau orang berilmu, insya Allah dia akan istiqomah. Ya, kita tahu mana batasan-batasannya agar kita tidak tersesat. Itulah orang berilmu. Beda dengan orang ahli ibadah. Banyak kan orang-orang ahli ibadah, ya, masa mudanya buat hal yang sia-sia, ketika tua dia baru ibadah menjadi ahli ibadah. Ya, kadang sholatnya nggak pakai ilmu, wudunya nggak pakai ilmu. Banyak apa banyak? Sujudnya nggak pakai ilmu, rukunya nggak pakai ilmu. Saya sering tuh sholat di pinggir orang yang sudah umur 60 tahun, umur 70 tahun,
ya, yang dimana mungkin waktu masa mudanya nggak untuk belajar. Makanya ini penting kan, kita tuh harus bisa menaklukkan waktu, jangan sampai waktu itu yang menaklukkan kita. Kalau kita tidak bisa menaklukkan waktu, maka waktu itulah yang akan menebas kita. Kita akan rugi, ya, apalagi kalau beribadah tanpa ilmu. Makanya Umar pernah mengatakan, amilatun nasibah. Nanti banyak orang-orang yang dimana ketika bertemu dengan Allah, dia sudah pede membawa ilmu sebesar gunung, ketika menghadap kepada Allah, sama Allah apa? Amilatun nasibah. Yang kamu bawa itu semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Karena apa? Ibadahnya yang dia kira itu diterima, ternyata nggak diterima karena nggak pakai ilmu. Makanya penting ya, orang berilmu itu susah disesatkan oleh setan. Setan itu paling takut sama orang-orang yang apa-apanya pakai ilmu. Baik. Nah, jadi yang kembali lagi tadi, biasanya dukun-dukun itu memberikan jimat, ditempel-tempel, tulisannya Al-Quran, Masya Allah, pesannya tuh syar'i, rajah kalau kita kenal peruqyah nih, atau wafak. Sebenarnya saya sebelum jadi peruqyah saya udah sering megang kayak gitu, ya, itu. Jadi saya itu udah kenal yang seperti itu dari sebelum jadi peruqyah, ya. Dan saya paling paham kadang kayak gitu, ya, tentang rajah itu. Dan saya dulu pernah tugas saya buat kayak gitu, gitu ya. Karena adalah orang tua kami, salah satu orang tua kami, yang dimana kerjaannya kalau malam kayak gitu, Zat. Ritual kayak gitu, Zat, bikin kayak gitu. Dan Ani bantuin waktu itu, waktu masih remaja gitu ya, bantuin Ani itu, bikin, dijual gitu ya. Itu banyak orang-orang yang datang, bukan hanya orang biasa, pejabat, Ustaz, yang datang itu minta itu. Ketika Ane sudah mendalami ruqyah, Ane tahu, ya Allah, banyak dosa nih. Beneran. Ada MD merah delima, ada RB rantai babi, yang sering itu, ya, yang kayak gitu saya kenal semua. Saya dari kecil itu kenal kayak gitu, ya. Nah, makanya yang seperti ini jangan. Man 'alaqa tamimah faqad asraf. Barang siapa yang bertawakal dengan azimat tamimah, dia telah berbuat syirik. Ya, dia telah berbuat syirik. Nah, dosa syirik ini bahaya. Paling tinggi di hadapan Allah, dosa yang paling Allah murkai adalah menyekutukan Allah. Allah nggak suka diduain. Sebagaimana istri kita, benar ya, Ustaz ya? Sebagaimana istri kita ya? Iya, benar, disetuju banget nih ibu-ibu nih. Iya benar, Ustaz, saya nggak mau diduain. Apalagi Allah nggak mau diduain. Ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, dukun ini ciri-cirinya ada lagi. Dia sering mengobati seseorang itu dengan pelantara hewan. Pernah diobati, terus penyakit kita dipindahkan ke hewan. Pernah nggak? Pernah lihat nggak? Seandainya saya belum nyoba, Ustaz. Saya belum pernah tahu seperti itu. Tapi saya pernah dengar. Bapak pernah dengar? Tuh, pernah kan? Bapak udah pernah dengar. Jadi ngobatin orang, berkesannya Pak Haji kadang. Ustaz, saya pernah berobat ke Pak Haji Fulan, tapi saya diobatinya dipindahkan penyakit saya ke hewan, ke kambing. Saya suruh beli kambing, ya kan? Dipindahkan ke hewan, ke ayam. Ayamnya ayam cemani. Pernah dengar ayam cemani? Ayam yang hitam semua itu. Kata dukun gini, udah dapat belum ayam cemaninya? Udah dapat belum kambingnya? Kalau bisa sama saya aja.
UUD. Apa itu? Ujung-ujungnya duit. Ayam cemaninya harganya berapa Pak Haji? 12 juta aja. 12 juta aja. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Banyak yang tertipu. Masyarakat itu banyak yang tertipu seperti itu. Ajimat, tulisan-tulisan Arab dijualin sama dia. Batu dijualin sama dia. Katanya untuk apa? Untuk agar bisa menolak sihir. Ketahuilah saudaraku, wallahi, yang kita anggap kuat, hebat, sakti hanya siapa? Allah. Allah lah yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat, bukan makhluknya. Inna kaida syaitan kana dhaif. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Lemah untuk siapa? Innahu laisa lahu sultanun 'ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Lemah untuk orang-orang yang dimana beriman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para santri. Ya. Kalau pengen gak diganggu oleh setan, harus beriman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, didasarin dengan ilmu. Ya, kalau udah ilmu kan muncul iman. Benar nggak? Seperti itu. Nah, seperti itu. Itu ciri-ciri dukun. Ya, tadi ciri-ciri dukun itu memberikan azimat. Ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, ciri-ciri dukun itu kadang meminta mahar. Ya, meminta mahar. Seperti itu. Nah, ini adalah suatu kesyirikan. Suatu kesyirikan yang jangan pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini, kalau lagi sakit, kalau ada masalah, datangin Al-Quran, saudaraku. Karena Al-Quran sumber solusi. Cari di situ, ada semua. Untuk obat, Allah sudah jelaskan, Al-Quran itu sifat. Untuk orang yang sedang ada problematika, ada juga di dalam Al-Quran. Kita diperintahkan untuk sabar, tawakal. Ya, ada semua di dalam Al-Quran. Asal kita mau mentadaburi Al-Quran. Ya, saudaraku yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan adalah dosa yang sangat besar. Jangan pernah, sebisa mungkin jangan masuk ke dalam keluarga kita. Kita cegah semaksimal mungkin. Karena tauhid itu modal kita masuk ke dalam surganya Allah. Para nabi, para rasul mendakwahkan tauhid. Ya, mungkin dosa-dosa yang lainnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau orang sudah meninggalnya dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah tidak akan ampuni. Sekalipun anaknya seorang ustadz, sekalipun anaknya seorang ulama. Ustadz, si fulan meninggal dengan keadaan syirik. Anaknya seorang ulama, masa masuk ke dalam neraka sih, Ustaz? Masa masuk ke dalam neraka? Nanti saya akan bawakan dalilnya dan kisahnya. Bukan hanya dalil tapi kisahnya. Saya akan bawakan. Ya. Lalu Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita agar kita tidak melakukan kesyirikan. Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, man ata arafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi dukun paranormal, ya, lalu membenarkan ucapannya, kita percaya membenarkan ucapannya, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Sholatnya selama 40 hari tidak diterima.
Ya. Seperti itu. Lalu di hadis yang lain, man ata kahinan aw arafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima anzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu dia membenarkannya, maka dia berarti telah kufur. Orang yang membenarkan ucapan-ucapan dukun itu kufur. Ya, makanya bahaya ini. Ini dari hadis Rasulullah SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, memperingatkan kepada kita, innallaha la yaghfiru wa innallaha la yaghfiru ayusraka bihi wa yaghfiru ma dzunna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa yang telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampuni dosa selainnya daripada syirik. Nah, maksudnya apa kata para ulama? Yang Allah tidak akan ampuni itu ketika dia meninggal keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan kesyirikan lalu dia bertobat kepada Allah, mendatangi sepertiga malam, mendatangi Allah Subhanahu wa taala, menangis, mentobati semua kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan, maka Allah akan ampuni. Ketika meninggal dunia dengan kesyirikan tersebut, maka Allah tidak akan ampuni. Ini mengerikan. Maka jagalah diri kita dan keluarga kita dari bahaya kesyirikan. Ya. Lalu yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan mengharamkan surga baginya dan tempat tinggalnya ialah di dalam neraka, dan tidak ada satupun orang yang bisa menolongnya. Nih, camkan ini ya, digaris bawahi, dan tidak ada orang yang bisa menolongnya sekalipun siapa? Anaknya seorang ulama, anaknya seorang nabi sekalipun. Ya, karena dikisahkan, ya, dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW pernah punya paman. Pamannya siapa? Abu Thalib. Pamannya Rasulullah SAW itu belum masuk Islam pada waktu itu. Ya, belum masuk Islam. Ketika itu paman Rasulullah SAW ketika sakit diperintahkan oleh Rasulullah, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat yang membuat agar aku bisa menolongmu ya wahai paman. Kata paman Rasulullah apa? Dia diam. Ya, karena apa? Di sekitarnya ada pembesar-pembesar Quraisy. Ya, ada pembesar-pembesar Quraisy. Kalau saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, apa kata dia? Benar gak? Apa kata orang Quraisy? Turun dong derajat saya. Nih sama nih, zaman sekarang juga banyak di kampung. Apa namanya? Pak haji yang melakukan kesalahan, kesyirikan, ketika dinasehati suruh tobat nggak mau. Karena apa? Takut nanti jamaahnya nggak ada. Benar? Takut jamaahnya nih kabur lagi, ya kan? Nah, lalu singkat cerita, paman Rasulullah SAW meninggal dengan keadaan apa? Musyrik. Lalu Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuk pamannya pada waktu itu. Mendoakan kebaikan untuk pamannya. Ketika mendoakan kebaikan, ditegur sama Allah. Ya, maka nalin nabi walladzina amanu astaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma yatabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi nabi orang-orang yang beriman meminta ampunan untuk orang-orang musyrik.
Ya, sekalipun dia adalah kerabat kita nih, saudara kita, orang tua kita, paman kita, kakek kita, ditegur dia sama Allah, nggak boleh. Ini teguran dari Allah kepada Nabi, berarti berlaku untuk siapa? Untuk siapa? Santri, jangan ngobrol sendiri. Kalau ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi, berarti berlaku untuk siapa? Hah? Untuk siapa? Hah? Nggak jadi saya kasih hadiah tuh. Untuk umatnya. Iya, untuk umatnya. Jadi ketika Allah menegur Nabi, Rasul, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berlaku untuk kita umatnya. Ya, jadi kita juga nggak boleh nih mendoakan kebaikan kepada orang yang mati selain agama kita. Paham? Nggak boleh kita doain kebaikan. Ya Allah, si fulan masuk ke dalam surga, ya Allah. Agamanya lain, haram nih. Ya, karena apa? Sudah jelas bahwasanya orang-orang musyrik itu ada di dalam neraka jahim. Orang-orang musyrik itu ada di neraka jahanam. Nah, ini pelajaran yang harus kita petik, bahwasanya kesyirikan ini sangat dahsyat. Kalau seseorang melakukan kesyirikan lalu meninggal dunia, awas hati-hati. Makanya jaga diri kita, keluarga kita, jangan sampai ya terjebak di dalam kesyirikan. Ya. Ya, jadi syaitan itu akan masuk kepada orang-orang yang jauh dari ilmu. Makanya orang-orang rata-rata nih, orang-orang yang melakukan kesyirikan rata-rata 80% pasti dia jauh dari ilmu, nggak pernah ngaji. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilm fariidun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu ya adalah kewajiban atas setiap muslim wal muslimah. Wajib juga untuk seorang muslimah juga ngaji biar pinter, biar bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, zaman sekarang, wah saya udah sibuk Ustaz di kantor. Banyak ngomong kayak gitu kan, ke saya juga, jamaah saya banyak juga, Ustaz saya nggak bisa ngaji, saya udah sibuk banget di kantor. Sebenarnya orang-orang yang sibuk di kantor ini, ya, yang sampai waktunya nggak bisa untuk ngaji, orang itu sebenarnya tidak bisa memprioritaskan waktunya untuk Allah. Titik, udahlah. Ya, karena dia bodoh dalam mengatur waktunya untuk Allah. Itu aja. Sebenarnya manusia itu bisa mengatur waktunya, harus diprioritaskan. Jangan sampai kita tinggalkan. Oh. Ya, seperti itu. Ya. Makanya hati-hati tatkala kita dalam melangkah, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terjebak di dalam kesyirikan. Ya. Lalu yang selanjutnya, orang-orang yang terkena gangguan syaitan. Ya, ini ada ciri-cirinya nih. Ciri-ciri orang yang terkena gangguan syaitan. Yang pertama, pengen tahu banget. Jadi orang yang terkena gangguan syaitan itu sebenarnya ada ciri-cirinya, indikasinya. Ayo siap-siap santri ya. Kalau ada nanti antum ruqyah ya. Yang pertama, sering sakit di jam-jam tertentu. Ini kita mau mendekati ruqyah ya, dikit lagi ya. Jadi langsung saja ke poinnya. Sering sakit di jam-jam tertentu. Sering sakit di jam-jam tertentu. Misalnya menjelang maghrib atau menjelang jam 12 malam. Ya. Ini orang yang harus diruqyah nih.
orang yang terkena gangguan dan harus diruqyah. Ya, sering sakit di jam-jam tertentu. Lalu yang kedua, indigo. Tahu indigo? Yang waktu kecil antum sering nyanyiin tuh. Indigo, indigo. Hah? Oh. Apa itu? Oh, indigo. Jadi seperti itu. Indigo. Bahasa kita apa sih? Ya indigo ya. Hah? Jazafu. Oh iya, bisa melihat seton. Indigo itu ada berapa macam ya Pak ya? Ibu, indigo itu ada berapa macam? Jangan cuma indigo itu, kita itu, Ustadz, indigo itu kan yang bisa melihat jin aja kan? Enggak. Indigo itu dibagi. Yang pertama bisa melihat seton, melihat jin. Ya, kalau saya pernah meruqyah seorang penghafal Al-Quran, hafalannya ada di, kalau nggak salah 20 juz atau 25 juz. Dan sekarang beliau udah jadi ustaz. Dulu waktu nyantri saya ruqyah. Ya. Dan dia sering di pesantrennya ngelihat jin turun dari pohonan gitu. Padahal dia seorang santri, Ustaz. Nggak ngaruh gitu ya. Ternyata apa? Ternyata ketika kita telusuri, ternyata dia itu, jin itu sudah ada di zaman dia masih kecil. Ternyata jin keturunan dari orang tuanya. Orang tuanya pernah bekerja sama dengan syaitan. Kata Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dahulu itu ada seorang laki-laki yang dimana kerjasama dengan syaitan, dengan laki-laki dari kalangan syaitan, lalu Allah berikan dosa dan kesalahan. Makanya tadi saya singgung kan, kerjasama dengan syaitan itu haram, nggak boleh. Ini dalilnya. Karena apa? Membuat mudarat di dalam diri kita. Ini penghafal Al-Quran. Dan saya pernah juga meruqyah seseorang yang dimana MA. MA apa sih singkatannya? Aneh belum sampai situ soalnya. Master. Hah? Iya. Jadi beliau itu LC, S1-nya, S2-nya ada di Sudan. Ahli hadis. Ahli hadis nih. Bukhari udah dilalap sama dia. Bener kan? Bukhari itu hafal dia. Kalau buka Bukhari nih, nggak pakai kitab yang lain dia. Bisa dia ngajar. Sehari-hari ngajar, Ustaz. Ketika dia pulang dari Sudan, dia ngajar di salah satu pesantren. Adalah, nggak saya sebut pesantrennya, ustadznya juga nggak saya sebut namanya karena ustadz kibar dia. Ya, ternyata dia bilang gini, Ustaz, saya minta diruqyah Ustaz. Karena saya setiap kenal sama Ahwat nih, Ahwat lagi nih, ya kan? Setiap saya kenal sama Ahwat mau nikah, gagal terus Ustaz. Kayak ada aneh gitu di dalam diri saya tuh. Dan saya dari semenjak maksudnya saya dari di Mahat Ustaz, belajar Al-Quran dulu waktu saya masih kecil gitu, umur 14 tahun saya di Mahat. Itu saya udah biasa lihat jin. Dan itu sampai ke bawah, sampai Sudan Ustaz. Dan percaya nggak jamaah, jinnya hafal hadis. Iya, jinnya hafal hadis. Apa yang saya baca Al-Quran dia hafal. Aneh dibilang apa sama jinnya? Suruh belajar kan Sudan katanya. Karena biasa beliau diruqyah sama syekh di sana. Di Sudan itu biasa diruqyah sama syekh, tapi nggak sembuh-sembuh. Ketika ke sini datang, singkat cerita saya ruqyah lah beliau. Ada 2 kali mungkin diruqyah Ustaz. Ketika saya ruqyah, belum sembuh tapi ada perkembangan. Berapa bulan kemudian, 3 bulan kemudian setelah saya ruqyah, dia dapat istri Ustaz. Dia dapat istri. Gitu ya. Tapi belum sembuh total. Ternyata ketika saya telusuri, kakeknya Jawara Banten. Kakeknya Jawara Banten, yang dimana khodamnya kuat banyak. Pantesan. Itu udah lama katanya. Khodamnya bilang sama saya udah lama di sini, dari dia masih baru lahir saya udah jaga dia. Saya nggak mau keluar begitu aja. Saya belajar di Sudan bareng sama dia. Ya Allah, udah banyak ilmu belum tobat-tobat, itulah jin. Sama dengan iblis ya. Iblis banyak ilmu kan,
tapi nggak mau itu kafah gitu. Suruh sujud sama Adam nggak mau, buktinya bener ya, nggak taat sama Allah. Ilmunya banyak iblis itu, bahkan bisa menandingi ketaatannya malaikat, menandingi ketaatan malaikat, sampai malaikat iri gitu sama iblis itu, ya seperti itu. Nah, jadi apa indigo? Tadi indigo yang pertama bisa melihat jin, lalu yang kedua bisa menerawang masa depan. Menerawang masa depan. Jadi masa depannya dia mau jadi apa tahu tuh. Ya, tapi kita kalau yang paham nggak percaya juga sih, gitu ya, nggak percaya. Cuman kadang-kadang dia ngomongnya gitu, masa depan si fulan akan jadi seperti ini, ya kan? Terus saya pernah menemui orang indigo yang gimana bisa menerawang masa lalu. Umurnya dia baru 25 tahun, tapi dia paham betul zaman Majapahit. Ketika saya tanya ke jinnya, ternyata jinnya itu umurnya 3000 tahun. Umur kamu, dia bilang katanya sama saya, ngomong ke saya, "Hei, kamu itu anak baru kemarin." Saya digituin sama jin, anak baru kemarin. Tua saya 3.000 tahun saya. 30.000 tahun atau 3.000 tahun gitu umurnya tuh. Kamu anak baru kemarin mau ngalahin saya katanya. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, saya nggak pernah takut sama kamu. Saya tidak pernah takut sama syaitan dari kalangan jin. Saya ada Allah, ya. Lalu saya ruqyah, apa yang terjadi? Saya meyakini bahwasanya syaitan itu lemah. Benar kan? Baru saya bacakan setengah surah Al-Baqarah, dia langsung jatuh kan? Tadinya kuat ya. Ya di depan saya dia menunjukkan kekuatannya, tapi ternyata apa? Dia jatuh juga tuh. Dia jatuh juga tuh. Itulah jin. Kadang-kadang jin itu pertama aja gertakan gitu loh. Gertakannya seakan-akan kayak hebat, padahal baru dibacaan surah Al-Baqarah baru 30 ayat misalnya, udah langsung jatuh. Makanya saya yakin bahwasanya setan itu lemah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya setan itu lemah, dhaif. Ya, seperti itu. Ya, santri ya. Jadi yang bisa menerawang masa lalu, menerawang masa depan, itu ada jinnya. Ya, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya, ketika sholat sering muak. Ketika sholat baru Allahu Akbar, ya kan? Lalu pikirannya kemana-mana, traveling. Pikirannya tuh kemana-mana tuh, mikirin mana mobil saya ya, kunci mobil saya mana ya, ya kan? Kunci sedan saya mana ya? Dia baru ingat, ternyata mobilnya masih di dealer, Ustaz. Menghayal ya, Ustaz ya? Menghayal. Jadi menghayalnya tuh kemana-mana, ya, nggak mau khusyuk, nggak mau fokus. Lalu yang selanjutnya, sering sakit lambung yang dimana tidak kunjung sembuh. Ini kadang-kadang jin nasab nih. Kalau nggak jin nasab, jin yang masuk melalui sihir, baik dari makanan atau minuman, yang sakit di mana di lambung tapi tidak kunjung sembuh. Sudah berobat kemana-mana, udah 15 tahun saya sakit, Ustaz, sakit lambung. Banyak yang seperti itu datang ke rumah saya, Ustaz, saya udah 7 tahun sakit lambung nggak sembuh-sembuh. Baru saya bacakan Al-Fatihah, dia sudah kejang-kejang. Ternyata apa? Dia terkena penyakit lambung yang dimana sinergi dengan jin, ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, sering was-was, depresi, ya, terus kecemasan. Nah, kecemasan, was-was itu kadang bukan gangguan jin aja, tapi itu indikasi gangguan jin juga. Kadang ada yang gangguan medis, tapi larinya ke was-was, ada juga.
Tapi nggak ada salahnya di ruqyah. Benar nggak? Karena dua-duanya bisa di ruqyah. Ya. Lalu yang selanjutnya suka mimpi jorok. Ayo, siapa nih? Yang suka mimpi buruk, mimpi dikejar-kejar harimau, mimpi terbang. Terus mimpi apa lagi? Mimpi didatengin ahwat. Iya. Yeah. Mimpi didatengin ikhwan. Kalau yang cewek ya. Lalu diajak berzina di dalam mimpinya. Nah, mudah-mudahan sih belum ini karena masih kecil-kecil ya. Nanti kadang-kadang umur 15 tahun ke atas kadang ada tuh yang ada gangguannya, kadang mimpi seperti itu. Ya, seperti itu. Mimpi di bawah ke tengah lautan, tapi bukan mimpinya ini di garis bawah ya. Bukan cuma satu kali, berturut-turut dan mengganggu kehidupan kita, mengganggu tidur kita. Nah, kalau yang seperti ini maka harus di ruqyah. Itu biasanya gangguan jin. Biasanya ya, indikasi ya. Saya nggak bilang positif. Ya, pasti gangguan jin nggak. Saya bilang indikasi. Tapi 70% orang-orang yang seperti itu biasanya di ruqyah reaksi. Ya. Ada gangguan. Kalau wanita biasanya di rahimnya ada mium. Ada kista. Ya. Memang mium sama kista itu kadang-kadang dihadirkan dari seseorang yang dimana memendam kesedihan yang terlalu lama. Tapi tahukah Anda bahwasanya orang yang memendam kesedihan terlalu lama, tidak ridho dengan apa yang Allah turunkan, maka syaitan itu akan menjadi teman karibnya, menjadi korinnya. Awas, hati-hati. Ya, siapa aja, baik laki-laki maupun perempuan, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'anul Karim di dalam kehidupannya, maka Allah akan izinkan syaitan untuk menemaninya dan menjadi teman karibnya. Allah udah terangkan, cuman kadang-kadang kita nggak mau pelajarin Al-Qur'an gitu. Kita nggak mau pelajarin Al-Qur'an. Al-Qur'an tuh ada aspek kehidupan kita di sini. Iya nggak? Gitu, pelajari, terapkan di dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan hidup tenang. Gitu ya, saudaraku. Seperti itu tuh. Terus yang mimpi sering dibawa ke tengah kuburan, ada. Mimpi yang dimana sering ke kamar mandi, berhubungan dengan air. Kadang-kadang buhulnya itu berhubungan dengan air, kadang sakitnya ada di lambung. Ya, kalau mimpinya apa namanya, terbang misalnya, sering terbang, itu biasanya buhulnya ada di atas, sakitnya kadang-kadang di bagian atas, pundak, tengkuk, ya, seperti itu. Jadi itu ada semua tuh, ya. Kalau sakitnya di bagian kepala, kadang sihir masmum. Sihir masmum itu sihir apa? Sihir yang terhirup. Sihir yang terhirup kadang-kadang dibacakan, atau kadang-kadang ada juga yang memakai sihir dengan rokok, ya kan? Benar ya? Kadang ada seperti itu kan? Nah, ada yang medianya tuh dengan rokok. Itu sihir masmum tuh. Nanti terhirup kita kena sihir. Biasanya kalau sihir masmum, sakitnya ada di kepala dan di dada. Kepala di dada. Saya kalau live di TikTok, saya anak TikTok ini Pak. Kalau pengen lihat saya live di TikTok, iya. Makanya orang bilang Ustaz Abu Zaid, Ustaz gaul nih, mainnya TikTok. Iya, saya memang sering di TikTok. Ya nanti buka aja Abu Zaid official. Bukan promosi ya, bukan promosi, karena follower saya udah banyak. Udah sombong lagi deh dikit. Enggak, bercanda. Jadi gitu. Ada Abu Zaid official, silakan nanti kita berteman ya, buat teman-teman ya. Nanti dibuka, nanti kita berteman. Insya Allah saya live terus di situ. Insya Allah saya live terus setiap pagi dan ba'da isya. Ruqyah massal seluruh dunia, dari Dubai, dari Amerika,
dari Saudi. Ada juga peruqyah Saudi yang ikut. Banyak juga tuh. Sampai ngetik, Ustaz, saya seorang peruqyah di Saudi, Ustaz. Dari Indonesia. Ya kan? Banyak juga yang ikut tuh. Sampai selesai beliau itu, Masya Allah. Gitu ya. Banyak peruqyah yang ikut juga sih. Ada dari Bogor, ada dari Taiwan, ada dari Hong Kong, dari Singapura, Malaysia. Makanya jamaah saya tuh banyak ada di Malaysia, Taiwan, Singapura. Ya, yang kemarin ngasih tanah buat pesantren saya itu jamaah dari Amerika. Ya dari wasilah ruqyah ini. Gitu ya. Buat pesantren, alhamdulillah sekarang sudah teraplikasikan pesantren yang kedua. Yang pertama di Pamijahan, Ustadz Yudi. Di Pamijahan yang pertama. Terus yang kedua sekarang ada di Pamijahan, di Cibinong Bogor. Nanti teman-teman kalau mau berkunjung ke sana, buat santri kalau mau main-main, ya kan? Nanti kalau ada daurah, main aja ke sana. Saya sering adakan daurah di sana, ya, daurah tahsin, sering di sana. Hadis, insya Allah. Nah seperti itu. Baik teman-teman semuanya. Jadi itulah gangguan-gangguan. Ciri-ciri gangguan seseorang yang harus diruqyah, ya. Dia sering mimpi buruk, sering sehari-harinya dia itu sakit tapi di jam-jam tertentu, ya. Seperti itu. Dia bisa melihat syaitan, ya. Lalu di dalam rumah tangga sering cekcok. Di dalam rumah tangga sering cekcok, ada suami istri sering cekcok padahal nggak ada masalah. Kadang masalahnya cuma kecil tapi cekcok terus. Ketika kita pulang ke rumah kita nggak nyaman. Ya, merasa nggak nyaman. Ini juga ciri-ciri gangguan sihir tafrik, sihir perceraian. Ya, sihir perceraian. Seperti itu. Kadang itu gangguannya, ciri-cirinya itu sering cekcok antara suami dan istri. Saya pernah meruqyah seseorang yang terkena sihir tafrik. Itu berapa kali aja. Tapi yang saya angkat ini yang dahsyat. Ya, ada di Jakarta Utara. Ketika itu datang ke rumah saya, Ustadz, saya sudah hampir 1 tahun saya nggak berhubungan sama suami. Kenapa itu, Bu? Karena saya kalau dekat suami saya mencium aroma yang tidak sedap, kayak seperti aroma busuk, Ustaz. Ketika saya mandang wajah suami saya kesel hawanya. Itu sudah hampir 1 tahun. Ya, setelah itu ya udah, saya udah paham deh kalau udah kayak gitu, ya kan? Saya ruqyah. Ternyata dua-duanya reaksi. Lalu saya kasih herbal saya, itu namanya HTS, herbal terapi sihir. Herbal untuk terapi gangguan sihir maksudnya, HTS ya. Alhamdulillah udah mendunia itu herbal itu. Bukan hanya Indonesia yang pesen, Taiwan, Malaysia, Singapura sudah pakai produk saya, HTS, untuk detok gangguan-gangguan sihir yang ada di perut. Karena sihir itu bukan hanya kiriman kan? Bukan hanya kiriman, sihir itu kadang-kadang kita makan, dari makanan atau minuman yang dikasih sama dukun itu sihir. Pokoknya sihir itu sesuatu makanan yang dijampi-jampi, itu sihir. Sihir itu bukan dari kiriman, itu ya, bukan hanya dari kiriman. Ya. Lalu yang selanjutnya, saya ruqyah. Lalu apa yang terjadi? Muntah darah dicampur dengan rambut, Ustaz. Lalu dicampur dengan belatung, keluar belatungnya. Itu nyata itu, keluar belatungnya, sampai difoto, sampai ada screenshotannya, kata-kata dia, Ustadz, habis teruqyah saya pulang, saya muntah, terus ada belatungnya, ada rambutnya. Terus saya merasakan apa, Ustadz? Saya merasakan seperti ada yang lepas ketika habis diruqyah, lalu konsumsi herbal terapi sihir. Ikatannya tuh ada yang lepas, langsung lega gitu. Malamnya dia bisa kembali melayani suaminya. Alhamdulillah. Ya, nah kisah-kisah seperti ini saya yakin peruqyah-peruqyah juga pernah mengalami. Maksudnya pernah bertemu dengan pasien-pasien yang seperti itu. Ya, dan masih banyak kisah-kisah yang saya jumpai ya, Masya Allah, masih banyak yang dimana nggak masuk akal itu ya, tapi ternyata benar. Kemarin di TikTok juga ada yang keluar kafan, kain kafan, Zat, seperti kain kafan, kayak tisu, keluar dari mulutnya. Percaya nggak percaya, cuman dia kirim foto gitu lah, kirim foto kan, percaya nggak percaya. Tapi ya
dengan Al-Quran ya saya percaya bahwasanya Al-Quran itu bisa mengobati sihir. Seperti itu ya. Baik, teman-teman semuanya, para saudaraku semuanya, alhamdulillah materi tentang ruqyah yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dimengerti dan kita bisa membedakan mana ruqyah syirkiyah, mana syar'iyah, agar kita paham di kehidupan kita supaya kita tidak bisa, maksudnya tidak terjebak di dalam kesyirikan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti itu. Dan silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sedikit aja, berapa menit nih? Kasih 5 menit kali. Baik, para jemaah, bila ada jemaah yang mau santri, kalau jawabannya boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, adakah ruqyah dengan metode air? Ya. Ya, air didoakan. Ya. Jadi seperti ini. Para ulama kita, para salafus soleh, ulama terdahulu, itu amalan yang biasa diamalkan oleh mereka, Pak. Ya, amalan yang biasa diamalkan oleh mereka. Imam-imam kita, Ibnu Qayyim, Al-Jauziyah, biasa mengamalkan seperti itu. Ya, tentunya apa yang diamalkan oleh ulama-ulama kita, maka insya Allah syar'i. Ya, ya kita cukup melihat ulama kita mengamalkan itu juga udah kita amalkan aja. Ya, tentunya dengan yang syar'i tadi, dengan Al-Quran. Ya. Dan kalau mau tahu bahwasanya air itu kabar yang terkini kan, kemarin itu kan ada para ilmuwan yang ketika air itu ditaruh ya, lalu di MP3, pakai MP3 Al-Quran, lalu di sisinya ada nyanyian. Tapi ternyata apa? Yang melebur berubah menjadi melebur baik, melebur syifa, itu air. Ya, itu dari ilmuwan. Maka ilmuwan itu langsung masuk Islam, Pak. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi air itu kan bukan sesuatu yang haram. Air itu sesuatu yang baik untuk kesehatan, benar nggak? Kecuali air apa dulu nih kan gitu. Kalau air yang putih, air bening, itu air yang baik. Nah, kita disarankan untuk minum air yang baik. Nah, kita bacakan Al-Quran, itu kebiasaan para ulama. Ya, ketika ada orang yang sakit, buat air, dibacakan Al-Quran. Seperti itu. Jadi insya Allah tidak mengapa, itu masih syar'i. Ya. Nah, kalau para dukun, bedanya apa sih? Mereka kan tidak dibacakan Al-Quran. Ada Al-Quran tapi diembel-embeli dengan amalan dari setan itu tadi. Misalnya gini, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati waras. Ya kan? Dicampur gitu antara Al-Quran dan bahasa-bahasa setan atau bahasa-bahasa. Jadi Al-Quran itu dipenggal, diisi dengan bahasa kita. Ya nggak boleh. Mereka kan umumnya gitu, Pak. Nah, ini nggak boleh.
Tapi kalau Al-Quran aja, maka dibenarkan, dibolehkan. Insya Allah. Ya. Ada lagi? Apa Ustaz ini? Aduh. Aduh, ini harusnya yang jawab guru-guru kita ini, Ustaz Abu Alia ya, Masya Allah yang jawab ini ya. Aneh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Oh gitu. Oh iya. Oh nggak pernah. Yang ngobatin kayak gitu juga nggak? Yang ngobatin meninggal juga nggak? Setiap yang ngobatin dia? Iya kan? Yang menanganin meninggal juga kadang? Enggak. Berarti itu dari keluarganya aja? Keluarganya aja yang meninggal? Iya. Iya. Ya, tadi yang ayat itu. Iya. Itu proses mengikhlaskan itu semua tuh harus sebuah keluarga besar. Iya. Kalau sebenarnya atau mungkin justru ketika saya sendiri membantu justru ada di saya sendiri gitu. Iya. Jadi yang kasus kayak gitu itu biasanya kan perjanjian dari leluhur ya kan? Dan saya pernah tuh meruqyah seseorang yang seperti itu. Saya meruqyah seseorang yang dimana dia tuh terkena jinazah, tapi setiap orang yang meruqyah dia, ngobatin dia meninggal. Iya Ustaz. Sampai saya sempat grogi juga tuh Ustaz, ketika saya mau datang. Sempat ada bisikan setan gitu. Sempat ada down gitu. Gue berani nggak nih? Ya kan gitu. Tapi ternyata saya ingat lagi, setan lemah. Ya kan? Setan lemah. Nggak boleh takut saya sama setan. Sekalipun dia nunjukin, setiap yang ngobatin saya meninggal Ustaz. Itu gertakan saja sih sebenarnya. Ya kan? Tapi namanya manusia kan kita ada kayak gitu ya, ada besitan. Jangan-jangan nanti saya meninggal juga nih. Ya kan? Tapi saya bismillah. Akhirnya saya datangin. Ya kan? Datangin, saya ruqyah. Saya kumpulkan keluarganya. Kalau bisa di rumah induk Ustaz, di rumah induknya ruqyahnya, karena biasanya jenazah itu dia akan adanya di rumah induk. Setelah saya ruqyah, punya tuh filmnya nih, jadi lokasinya tuh ada di 5 tempat, 2 tempat itu di
Ya, tetap aja yang pertama kita harus di rumah induk. Nah, terus antum jangan terlalu mendengarkan ucapan dia. Yang penting antum lakukan aja ruqyah. Antum melakukan ruqyah, antum islah, semuanya satu keluarga dikumpulkan. Karena satu keluarga itu biarpun dia berbeda-beda rumah, itu kadang-kadang ada beberapa keluarga yang turun. Yang turun kan? Jinasab seperti itu. Kadang bukan hanya satu orang. Kalau seandainya anaknya ada 6, 7, kadang-kadang nurun ada 3, ya seperti itu. Makanya dikumpulkan di rumah induk. Kalau bisa rumah induknya di ruqyah, dituntaskan di situ sekaligus sama pasiennya, dikumpulkan di situ. Dan nanti ketahuan mana yang apa? Ketika di ruqyah biasanya dia ketahuan mana yang ekstrim reaksinya. Nah itu nanti yang kita privasiin, itu. Ya, nah setelah di ruqyah rumahnya, ruqyah orangnya, insya Allah selesai. Ya, ruqyah jinasab itu susah-susah gampang itu. Tapi alhamdulillah saya beberapa kali tuntas meruqyah jinasab itu. Saya pernah meruqyah seseorang yang kena jinasab tanpa menghadirkan kakeknya di rumah, tanpa menghadirkan keluarga besarnya, karena jauh di Padang, nggak mungkin Ustaz, ya kan? Saya ruqyah itu, kalau nggak salah namanya Mbak Arini saya ruqyah itu, baru ketemu saya, belum saya ruqyah apa Ustaz, dia ujian ada khodam namanya Inyi. Kalau di Padang, siapa nih orang Padang pasti tahu. Inyi itu jin macan gitu, harimau. Ketika bertemu sama saya, dia sudah geram. Wah, cewek, akhwat ya. Saya ruqyah 3 kali, alhamdulillah selesai. Jadi yang seperti itu sebenarnya ya banyak teknik-tekniknya ya. Tapi insya Allah, antum siapa namanya? Ustadz Miftah. Nanti ikut-ikut daurah aja Ustadz. Ya, gabung sama kita. Ya, jadi saudara. Nanti ikut daurah, ada pelatihan lebih dalam lagi menangani sihir, menangani jinasab. Jadi jinasab itu Ustadz, itu bukan hanya benar-benar perjanjian, bukan. Ada juga efek dari sihir. Saya meruqyah di Ciganjur, itu jinasab yang dimana efek dari sihir. Jadi orang tuanya terkena sihir, turun ke anaknya. Jadi kita harus tahu tuh. Nanti surah-surah apa yang kita baca. Jadi kita harus tahu. Kalau seandainya dia jinasab, tapi nasab yang perjanjian, ya tentunya tekniknya berbeda kan. Nah ini yang perlu kita dalami. Nah kalau jin sihir, nah kita berarti pakai metode sihir, gitu ya. Itu. Jadi saya pernah menangani yang benar-benar nasab yang benar-benar perjanjian dari orang tuanya. Saya juga pernah menangani yang jin nasab perjanjian orang tuanya campur dengan sihir. Itu berat. Berapa tahun saya ngeruqyah itu? Kalau ini yang sepertinya ketiga Ustaz. Hah? Ya perjanjian keluarga plus Sihir ya. Biasanya seperti itu. Kalau itu memang butuh waktu Ustaz. Tapi nggak apa-apa, antum ruqyah terus. Lalu pahamkan tauhid. Itu yang paling terpenting. Bagaimana orang itu bisa hijrah? Bagaimana orang itu bisa hijrah? Itu yang paling terpenting. Jadi kita nggak capek Ustaz. Kita nggak capek karena kita dibantu dengan ketaatan dia gitu loh. Sehingga cepat sembuh ya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini waktunya udah mulai habis. Jadi langsung saja ruqyah masalnya dipimpin oleh guru kita, insya Allah. Baik,